Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mencari nilai variabel dari suatu persamaan linear satu variabel ya. Nggak sulit kok. Jadi misalnya ada soal begini. 2x sama dengan 10. Ini kita nanti bacanya 2 kali berapa yang hasilnya 10. Oke? 2 kali berapa yang hasilnya 10. Jadi x-nya berapa? X-nya sama dengan 5. Ya kan, kayak main tebak-tebakan kan? Gampang ya. Sekarang Beberu kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya ini 3M sama dengan 45. Seperti contoh yang pertama tadi, di sini kita juga disuruh menebak nilai M yang sesuai itu berapa. Jadi gimana? 3 kali berapa yang hasilnya 45? Oke, 3 kali berapa yang hasilnya 45? Udah ketemu kan? Nah, jadi M-nya berapa? Ya betul, M-nya sama dengan 15. Kalau nggak mau menebak, ada cara yang bisa kita gunakan untuk menentukan nilai variabel itu. Seperti nilai M di sini misalnya ya. Tadi yang bisa menebak sudah ketemu nih, M-nya sama dengan 15. Kalau nggak ditebak, caranya gimana? Caranya adalah M-nya sama dengan yang di sebelah kanan ini, 45, dibagi angka yang ada di depan variabelnya, yaitu 3. Jadi M-nya sama dengan 45 per 3. Yaitu sama dengan 15. Kalian boleh pakai cara yang mana saja, yang penting hasilnya benar. Oke? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, persamaan linear satu variabel yang tadi kalian selesaikan adalah bentuk dasar dari PLSV, yaitu bentuk yang bisa langsung ditebak hasilnya tanpa melalui perhitungan. Seperti ini nih, 2x sama dengan 10. Maka x-nya kan bisa langsung ditebak. X-nya berapa? Ya, x-nya sama dengan 5. Tapi nanti kita akan ketemu bentuk yang tidak begitu. Tidak sesuai bentuk dasar. Misalnya seperti ini, 4x plus 3 sama dengan 11. Lah ini ada 3 di sini. Ya, biasanya kan yang sebelah kiri hanya variabel saja atau ada huruf saja. Yang sebelah kanan hanya ada angka atau konstanta saja. Kalau gimana caranya? Kalau kita ketemu bentuk yang begini, bentuk yang tidak sesuai bentuk dasar, maka kita harus hilangkan yang menyebabkan bentuk itu tidak sesuai bentuk dasar. Seperti ini, 4x. X sudah ada di kiri, berarti dia sudah berada pada tempatnya. 11 adalah angka sudah sesuai pada tempatnya, yaitu di kanan. Yang tidak sesuai tempatnya adalah angka plus 3 ini. Harusnya tidak ada. Caranya gimana? Caranya kita hilangkan. Dengan cara begini. Kita nyebrang melewati tanda sama dengan, kita pindah ke bawahnya 11. Nah, kalau plus, di sini tandanya plus, kita pindah tandanya menjadi negatif. Jadi negatif 3. Setelah itu kita hitung. 4x turun, 4x. Setelah itu 3-nya karena sudah berpindah ruas, maka 3-nya sudah hilang. Langsung saja sama dengan 11. Di bawahnya ada min 3, yaitu pindahan dari ini. Maka 11 dikurangi 3 berapa? 8. Nah, kalau sudah begini kan sudah menjadi bentuk dasar. Sudah bisa ditebak hasilnya, ya kan? 4x sama dengan 8, maka x-nya sama dengan 4 kali berapa biar jadi 8? 4 kali berapa biar jadi 8? Maka x-nya adalah 2, yaitu 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, sekarang kita belajar dengan contoh yang kedua tadi ya. Di sini ada contoh yang kedua yaitu 5p min 4 sama dengan 6. Mana yang harus kita hilangkan di antara bentuk PLSV berikut? 5p sudah sesuai dengan tempatnya. Memang kalau huruf ada di kiri, 5 sama P kan nggak bisa dipisahkan. Ini sudah sesuai tempatnya. Ya, 5P ini sudah sesuai tempatnya.
6 juga sudah sesuai tempatnya. Yang tidak sesuai tempatnya adalah min 4. Maka min 4 kita pindah ke bawahnya 6. Ya, negatif kita pindah ke bawahnya 6. Karena dia melewati tanda sama dengan, maka tandanya berubah. Yang tadinya negatif, jika dia pindah, dia menjadi positif 4. Nah, begitu. Setelah itu baru kita hitung. 5P turun. Min 4 nggak turun, dia hilang. Hilang, kenapa hilang? Karena sudah berpindah menjadi plus 4 di sini. Sama dengan 6 plus 4 sama dengan 10. Nah, sekarang ini sudah menjadi bentuk dasar yang sudah bisa ditebak nilainya. 5 kali berapa? Yang hasilnya 10. Oke, 5 kali 2. Maka nilai P-nya sama dengan 2. Sekarang kita coba dengan contoh ketiga. Di sini ada persamaan 6M plus 6 sama dengan 30. Ya. Yang mana yang harus kita hilangkan supaya bentuk ini menjadi bentuk dasar. 6M memang sudah seharusnya berada di kiri ya. 30 juga sudah seharusnya berada di kanan. Yang tidak berada di tempat yang seharusnya adalah ini. Plus 6. Maka plus 6 harus kita pindah atau kita hilangkan dari ruas kiri. Biar ruas kiri tinggal 6M saja. Kita pindah ke bawahnya 30, seret, kita pindah. Karena ini tandanya positif, melewati tanda sama dengan, berubah menjadi negatif. Negatif 6. Jadi gitu ya, kalau positif dipindah menjadi negatif, kalau di sini negatif dipindah menjadi positif. Setelah itu, baru kita hitung. 6M turun, tetap 6M. Plus 6 karena sudah dipindah maka dia hilang. Sama dengan plus 30 dikurangi 6. Berapa 30 dikurangi 6? Ya, 24. Nah, kalau gini kan sudah jadi bentuk dasar nih ya. Ini sudah jadi bentuk dasar. Maka sudah bisa ditebak hasilnya. 6M sama dengan 24. Maka M-nya sama dengan 6 kali berapa biar menjadi 24. 6 kali berapa yang hasilnya sama dengan 24. Yaitu 6 kali 4. Jadi nilai M sama dengan 4. Sekarang kita akan belajar dengan bentuk lain. Di sini bentuk lainnya contohnya begini. 8P ditambah 4 sama dengan 5P ditambah 10. Untuk menyelesaikannya, kita ingat kembali bentuk dasarnya ya. Di bentuk dasar, di sebelah kiri hanya terdiri dari variabel. Di sebelah kanan hanya terdiri dari konstanta atau angka. Jadi yang tidak sesuai harus kita hilangkan atau kita pindah. Yang tidak sesuai dengan tempatnya yang pertama adalah ini nih. Plus 4. Ya, plus 4 harus kita pindahkan ke bawahnya 10, bukan ke bawahnya 5P ya, karena ini angka, pindahkannya harus di bawahnya angka. Oke, kita pindah dulu nih plus 4-nya ke bawah 10. Karena ini plus, berpindahnya jadi min, ya, min 4 kita pindah ke sini, maka di sini udah hilang. Sekarang 5P, harusnya di kanan hanya ada angka kan, dan di sini ada huruf. Maka di sini juga harus kita hilangkan, kita pindah. Kalau huruf nulisnya di bawahnya huruf ya, mindahkannya. Di sini plus, berpindah ke bawah 8P, jadi negatif 5P kayak gitu. Di sini juga sudah hilang karena sudah dipindah. Baru kita hitung hasilnya. 8P dikurangi 5P, hasilnya 3P. Ini sudah hilang karena sudah berpindah, terus sama dengan, ini juga sudah hilang karena sudah dipindah, sama dengan ini, 10 dikurangi 4, sama dengan 6. Nah kan, udah jadi bentuk dasar, sudah siap diselesaikan. 3 kali berapa? Yang hasilnya 6. P-nya berapa coba? 3 kali berapa yang hasilnya 6? Maka P-nya sama dengan 2.
Oke, sekarang kita coba dengan contoh kedua. Di sini ada soal 6M dikurangi 3 sama dengan 4M ditambah 3. Ya. Kita akan bunderi dulu, kita akan tandai yang tidak sesuai dengan tempatnya atau yang tidak sesuai dengan bentuk dasarnya. 6M sudah sesuai karena yang ada hurufnya memang berada di kiri. Min 3 ini tidak sesuai, harusnya kalau angka adanya di kanan. Terus ke 4M ini juga tidak sesuai, harusnya yang ada hurufnya atau variabelnya adanya di kiri. Plus 3 ini sudah sesuai, yaitu angka atau konstanta adanya di kanan. Oke, sekarang kita pindah. Min 3 kita pindah kemana? Kalau angka kita pindahnya ke bawahnya angka. Min, kalau pindah tandanya berubah jadi plus. Sekarang 4M, ini kan plus. Kita pindah, kalau huruf di bawahnya huruf ya, M di bawahnya M pindahnya. Karena ini plus, berpindah dia menjadi min 4M. Jadi begitu yang perlu diingat. Yang dipindah itu tandanya berubah. Kalau negatif jadi positif, positif jadi negatif. Oke ya, kalau begitu sekarang kita tinggal hitung saja. Ini 6 dikurangi 4, plus 6 negatif 4. Ya, ada orang baik 6, ada orang jahat 4. Jadi menang yang mana? Ya, hasilnya di sini positif 2M. Positifnya tidak usah ditulis, tidak apa-apa karena di depan. Min 3 karena sudah dipindah maka dia udah nggak ada di sini. Plus 4 karena sudah dipindah di sini juga sudah nggak ada. Jadi di sini tinggal ini sama ini nih. Plus 3 plus 3. Jadinya plus 6. Plusnya nggak ditulis nggak apa-apa. Nah, ini kan sudah menjadi bentuk dasar, tinggal kita tebak saja hasilnya. 2 kali berapa yang hasilnya 6, gitu ya. Atau kalau nggak mau nebak, kita bisa hitung. M-nya sama dengan yang ada di kanan, 6 dibagi yang ada di depannya M, 2, gitu. Maka M-nya sama dengan 3. Sekarang kita biar lebih mantep lagi, belajar pakai contoh ketiga ya. Di sini ada soal 7P dikurangi 8 sama dengan 3P ditambah 12. Kita akan selesaikan ya. Nilai P-nya berapa? Kayak gitu. Oke. Sekarang kita hilangkan atau kita bunderi dulu tempat yang tidak sesuai, yaitu min 8. Harusnya nggak ada di sini. Harusnya di sini hanya ada variabel saja. Terus kemudian yang harus dihilangkan lagi adalah 3P. Tidak boleh ada di sini karena yang ada P-nya harusnya di kiri. Maka dari itu kita pindah nih. Min 8-nya kita pindah ke bawahnya 12. Min 8 karena negatif pindah menjadi ya positif 8. Oke, setelah itu ini 3P-nya juga harus dipindah. 3P dipindah ke sini nih. Ini positif dipindah menjadi negatif 3P. Kalau sudah begitu, kita hitung ya hasilnya. 7P dikurangi 3P hasilnya 4P. Terus ini sama dengan ini habis ya, hilang ya. Karena sudah berpindah. Sekarang di sini tinggal 12 ditambah 8 hasilnya 20. Nah, sekarang sudah menjadi bentuk dasar nih. Maka P-nya sama dengan 20 dibagi 4. P-nya sama dengan 5. Oke, atau bisa ditebak kok. 4 kali berapa yang hasilnya 20? Ya kan? Kan 4 kali 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Paham ya? Jangan lupa dipelajari karena ini akan keluar di PAS nanti. Oke? Oh iya, tadi Bu Guru lupa belum memberikan contoh untuk yang pembagian negatif. Ya? Oke, sekarang dikasih contoh. Misalnya soalnya seperti ini. Negatif 2P sama dengan 8. Maka P-nya berapa? Boleh ditebak juga kok ini. Min 2 kali berapa biar jadi 8. Atau min 2 kali berapa yang hasilnya 8. Kalau negatif kan agak sulit ya untuk ditebak. Oleh karena itu, cara mencari nilai P-nya begini. Maka P sama dengan, biasa seperti tadi kok ya. Yang di sebelah kanan, 8 dibagi yang ada di depannya P, negatif 2. Gitu. Oke? Jadi P-nya sama dengan berapa nih? 8 dibagi negatif 2 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 4. Nah, begitu ya cara untuk pembagian yang negatif. Oke?